Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Givari Kamil Ramadan dari kelas 4403 dengan nomor NIM 67042022152. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus SDM yang berada di perusahaan PT Krakatau Steel. Manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting penunjang keberhasilan suatu organisasi. Sebab tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai dalam suatu organisasi, maka mustahil organisasi tersebut akan mampu menjalani aktivitas organisasi tersebut. Menurut Shimamura, manajemen sumber daya manusia merupakan pendayagunaan, pengembangan, penelitian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok karyawan. Lalu menurut Rifai, sumber daya manusia ialah seorang yang siap, mampu, dan mau sumbangan terhadap usaha dan pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia juga merupakan salah satu unsur input yang bersama unsur lainnya diubah menjadi proses manajemen menjadi output berupa barang atau jasa dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan. Berdasarkan beberapa definisi dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia ialah aktivitas yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang bertujuan untuk melaksanakan aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi. Rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Perekrutan yang dilakukan dengan berbagai metode yaitu rekrutmen pengalaman, rekrutmen manajemen trainee, rekrutmen vocational trainee, rekrutmen PKWT, atau perjanjian kerja waktu tertentu, membuat perusahaan mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kompetensi yang diinginkan oleh perusahaan. Dari pengembangan kriteria, penyebab dan akibat peneliti menemukan temuan yang bersifat negatif terkait perekrutan dengan menggunakan pihak ketiga. Dengan ini, perusahaan mengeluarkan lebih banyak uang untuk proses rekrutmen sumber daya manusia. Kedua, pada proses seleksi karyawan, perusahaan menerapkan proses seleksi yang terlalu panjang sehingga membutuhkan waktu yang relatif lebih lama bagi perusahaan dalam mendapatkan calon karyawan. Orientasi dan penempatan sumber daya manusia. Orientasi dan penempatan sumber daya manusia pada PT Krakatau Steel bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada calon karyawan dan sebagai acuan untuk menempatkan calon karyawan pada kompetensinya. Proses ini dilakukan sebelum karyawan ditetapkan sebagai karyawan tetap. Calon karyawan diharuskan melakukan proses magang selama 1 tahun pada perusahaan yang bertujuan untuk memahami dan mengenalkan bisnis proses perusahaan. Setelah proses ini selesai, calon karyawan memasuki masa orientasi yang dilakukan selama 3 bulan pada divisi yang akan dituju oleh calon karyawan tetap. Setelah itu barulah calon karyawan ditetapkan menjadi karyawan tetap. Dari pengembangan kriteria, penyebab, dan akibat yang dilakukan oleh peneliti, terdapat temuan negatif terkait proses orientasi calon karyawan, di mana proses magang dan orientasi dilakukan dengan waktu yang relatif lama. Kondisi tersebut membuat perusahaan lebih dalam mendapatkan karyawan tetap. Selain itu, pemberian upah yang terlalu tinggi untuk karyawan dengan masa percobaan, yaitu 80% dari gaji pokok karyawan tetap. Hal tersebut menghambat tujuan perusahaan. Peran dalam case dan bagaimana perannya. Dari kasus SDM di PT Krakatau Steel ini, terdapat salah satu peran yaitu pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud dalam kasus ini adalah peran dalam seperti perusahaan outsourcing. Peran dari pihak ketiga yaitu mengurus rekrutmen karyawan, pelatihan, pembayaran gaji, kontrak kerja, dan terminasi sehingga induk perusahaannya hanya tinggal tahu beres dan menyerahkan semua ke pihak ketiga. Lalu yang kedua, ada perusahaan yang melibatkan pihak ketiga menerapkan seleksi yang panjang untuk calon karyawan sehingga proses menjadi tidak efisien dan menghambat perusahaan dalam mencapai impian perusahaan tersebut. Latar belakang masalah yang ada dalam kasus SDM di PT Krakatau Steel yaitu isu permasalahan dalam perusahaan terdapat temuan negatif terkait proses orientasi calon karyawan, di mana proses magang dan orientasi dilakukan dengan waktu yang relatif lama. Kondisi tersebut pun membuat perusahaan lebih dalam mendapatkan karyawan tetap. Selain itu, masalah dalam upah yang terlalu tinggi untuk karyawan dengan masa percobaan, yaitu 80% dari gaji pokok karyawan tetap.
Tentunya hal tersebut menghambat tujuan perusahaan sehingga proses orientasi dan penempatan pada PT Krakatau Steel menjadi tidak efektif. Dari yang sudah saya analisis dalam kasus SDM PT Krakatau Steel ini, solusi alternatif yang bisa ditawarkan untuk case tersebut ialah yang pertama, masa percobaan calon karyawan yang diterapkan magang selama 1 tahun dan masa orientasi selama 3 bulan harus dipersingkat. Solusi terbaik menurut saya yang ditawarkan bisa menjadi masa orientasi selama 1 bulan dan magang selama 6 bulan. Hal ini dapat diterapkan karena waktu tersebut relatif untuk calon karyawan menguasai job desk di perusahaan dan diterapkan juga di beberapa perusahaan, sehingga PT Krakatau Steel dapat mencontoh. Lalu selanjutnya solusi alternatif, upah untuk calon karyawan 80% dari gaji tetap dinilai terlalu besar dapat direvisi kembali oleh perusahaan. Jika 80% dari upah gaji karyawan tetap dinilai angkanya terlalu besar dan menghambat bagi perusahaan, maka perusahaan dapat menerapkan perhitungan kembali dan dapat dilihat dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 22 Ayat 2, bahwa karyawan magang berhak mendapatkan uang saku dari tempat magangnya. Uang saku tersebut meliputi biaya transport, uang makan, hingga uang insentif peserta pemagangan, sehingga dari yang sebelumnya upah calon karyawan 80% dari gaji tetap karyawan dapat diminimalisir menjadi 40% dari gaji upah tetap karyawan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.